Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anak semua. Kelas 11 Hotel 123. Pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang penerapan psikologi layanan, yang kali ini merupakan pertemuan yang ketiga. Jadi pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan lagi dari materi-materi pertemuan kita sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ruang lingkup hotel, maka kali ini kita akan mengerucut lagi untuk membahas lebih detail lagi tentang divisi atau materi yang berhubungan dengan mata pelajaran food and beverage. Kita lihat di slide kita berikutnya. Jadi pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup Food and Beverage Department. Seperti kita tahu, F&B atau Food and Beverage Department adalah bagian dari sebuah hotel yang terdiri dari beberapa departemen, yang salah satunya adalah F&B Department. Anak-anak, untuk lebih tahu lagi tentang F&B Department, Bapak akan mencoba menjelaskan tentang ruang lingkup atau what the inside of the F&B department. Yuk kita lihat di slide kita berikutnya. Nah, sama dengan departemen-departemen yang lain yang ada di dalam sebuah hotel, maka F&B department pun memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Di mana tugas dan tanggung jawab ini adalah bagian pengelolaan dan penyediaan makanan dan minuman bagi para tamu-tamu di hotel, baik tamu yang menginap maupun tamu yang tidak menginap di hotel. Nah, anak-anak, untuk tahu lebih dalam lagi tentang F&B department, kita akan kupas lebih dalam lagi tentang bagian-bagian yang ada di F&B department. Bapak akan jelaskan di slide kita berikutnya. F&B department adalah salah satu departemen yang ada di sebuah hotel yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang F&B director. F&B departemen sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu F&B departemen product dan F&B departemen service. Nah, F&B departemen product atau disebut juga dengan back service dikepalai oleh seorang executive chef atau HOD-nya adalah disebut executive chef. Nah, bagian-bagian yang ada di F&B departemen produk yaitu ada cold kitchen, hot kitchen, pastry, dan steward. Kemudian F&B departemen service atau disebut juga dengan istilah front department yang dikepalai oleh seorang FB manager. Jadi HOD-nya adalah FB manager. Nah, bagian-bagian yang ada di F&B departemen service ini adalah restoran, banquet, room service, dan bar. Bagian-bagian apa saja atau apa saja tugas-tugasnya yang ada di masing-masing divisi tersebut. Nah, dalam pertemuan kali ini, Bapak tidak akan membahas lebih jauh tentang F&B departemen produk atau kitchen atau back service, tetapi Bapak akan lebih mengulas atau mempelajari tentang F&B departemen service, yaitu bagian pelayanan atau disebut juga dengan front service. Pada tampilan slide kali ini, yaitu F&B service yang dikepalai oleh seorang FB manager, di mana bagian-bagiannya adalah restoran, banquet, room service, dan bar. Maka pada pembahasan di slide ini kita akan membahas tentang apa itu restoran. Anak-anak, restoran adalah salah satu jenis usaha yang menjual jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan serta minuman
bagi tamu-tamu yang datang ke restoran tersebut. Baik itu tamu-tamu hotel maupun tamu yang berada di luar hotel atau tamu yang datang dari luar hotel. Nah, berbeda dengan F&B service yang dikepalai oleh seorang F&B manager, maka restoran atau divisi dari F&B departemen service ini, restoran dikepalai oleh seorang restoran manager. Paham ya? Baik, kita akan bahas ke divisi lain bagian dari F&B departemen. Divisi lain dari F&B departemen adalah banket. Banket merupakan salah satu bagian dari food and beverage service yang bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan seperti jamuan makan dan pesta yang diselenggarakan oleh pemesan ataupun dari pihak hotel sendiri. Nah, berbeda dengan restoran, kalau banket ini penyelenggaraannya harus dengan melalui satu kerjasama atau satu diskusi dulu sebelum dilaksanakan kegiatan di banket tersebut. Kalau restoran, tamu bisa datang kapan saja, tetapi kalau di banket tamu harus melalui suatu proses yang namanya kesepakatan. Jadi tidak semua tamu bisa datang ke banket untuk mengadakan acara sebelum melakukan kesepakatan dengan pihak hotel. Ya, paham ya? Kita akan lihat di bagian atau divisi lain di F&B department. Bagian dari F&B department yang lain adalah room service. Room service pada prinsipnya hampir sama dengan restoran, yaitu melayani pemesanan makanan dan minuman oleh tamu kapan saja. Tidak perlu harus ada kesepakatan dulu seperti yang dilakukan saat tamu atau customer mempergunakan fasilitas banket. Tetapi berbeda dengan restoran, room service ini menyediakan layanan kamar. Artinya makanan dan minuman yang dihidangkan itu bisa dipesan dan diantarkan oleh petugas pelayanan room service ke kamar tamu yang memesan makanan. Jadi kalau restoran itu tamunya makan dine-in atau di tempat, sedangkan room service, maka tamunya bisa makan atau menikmati hidangan dan makanan dan minumannya di dalam kamar. Paham ya? Kemudian bagian yang keempat dari F&B Department Service adalah bar. Bar merupakan salah satu bagian dari Food and Beverage Service yang khusus menjual berbagai jenis minuman, baik yang beralkohol maupun yang non-alkohol. Nah, bar sendiri nanti ada bagian-bagiannya. Kita akan kupas nanti di lain kesempatan. Ada berapa jenis bar yang tersedia di dalam hotel. Nah, untuk kalian ketahui, setiap divisi atau bagian-bagian yang ada di F&B Service Department itu semuanya dikepalai oleh seorang manajer. Contohnya, misalnya restoran, maka kepalanya adalah restoran manager. Kemudian banket, maka kepalanya adalah banket manager disebutnya. Kemudian kalau untuk room service, maka nama HOD-nya atau kepalanya adalah room service manager. Dan bar pun sama. Kepala bagian bar adalah bar manager. Nah, anak-anak, dalam pembahasan bagian-bagian dari F&B service ini, maka Bapak mengharapkan agar kalian bisa memahami kegiatan-kegiatan di F&B Department Service yang menangani kebutuhan makanan dan minuman dari tamu. Baik itu melalui keinginan melakukan pesta, kemudian di pemesanan kamar maupun dine-in di restoran, dan pemesanan minuman di area bar. Sekian pembahasan kita kali ini tentang divisi atau bagian-bagian yang ada di F&B Departemen. Kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai bertemu kembali. See you again on next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.